Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, akhir-akhir ini dakwah digital sangat marak di berbagai sosial media. Dan tentunya kita berbicara tentang dakwah Islam di era digitalisasi itu tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapinya. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Dr. Farhan M. Sosi, selaku dosen dari Fakultas Agama Islam Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Pak Dr. Farhan. Assalamualaikum, apa kabar nih Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Sepertinya agak sibuk nih kemarin-kemarinnya Pak. Iya, memang harus terus sibuk dan kan tambah sibuk. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya Pak Farhan itu apa aja sih? Karena kita dosen tentu saja mengajar. Selain itu ya ada penelitian, kemudian nanti pengabdian masyarakat. Wah, Masya Allah. Nah, di sini kita akan berbincang tentang peran dakwah di era digitalisasi. Dan Iya. tentunya udah linear banget kan sama jurusannya Pak Farhan S1, S2, sama S3. Dan perlu diketahui Pak Farhan ini S1 dan S2-nya itu di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan S3-nya menempuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu? Betul begitu Bapak? Iya, betul. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak, untuk peran dakwah di era digitalisasi, menurut Pak Farhan sendiri, dakwah digital itu apa sih? Kita menyampaikan pesan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Gampangnya, dunia maya menjadi tempat kita menyampaikan pesan-pesan keislaman. Jadi elektronik dakwah, bahasanya di teori akademik itu. Jadi memahami dakwah digital artinya kita menggunakan alat-alat komunikasi terkini atau yang tercanggih. Itu kira-kira sekilas. Tentang dakwah digital ya Betul. Bapak. Nah, kemudian kalau berbicara tentang dakwah digital nih Bapak, pastinya kan ada peluang dan tantangan nih. Nah, menurut Pak Dr. Farhan sendiri, peluang dari dakwah digital itu gimana? Jadi masyarakat era milenial saat ini sejak tahun 2000-an, sejak medsos mulai berkembang ya, kita contohkan Facebook tahun 2004, YouTube 2005, WA 2006, dan seterusnya. Maka kesempatan era milenial ini menunjukkan eksistensi dirinya. Siapapun bisa menyampaikan pesan. Jadi siapapun bisa disebut pendakwah dalam konteks Islam. Tapi kita lihat isi pesan dakwahnya bagaimana. Jadi peluangnya setiap manusia, setiap muslim, muslimah bisa menjadi pendakwah, menyampaikan pesan-pesannya. Tapi kita lihat dulu apakah pesannya relevan atau sesuai dengan kode etik dakwah. Nah, di sini peluang dan tantangannya. Tapi kalau kita berbicara tentang dakwah digital, kalau misalnya kita lihat di YouTube, itu kadang sulit membedakan dakwah yang benar-benar yang sesuai ajaran ataupun yang bukan. Nah, tips dari Pak Farhan sendiri untuk membedakan hal seperti itu gimana? Ya, kita yang santri ini terutama membedakannya, pesan itu masih dalam konteks ideologi Ahlussunnah wal Jamaah apa enggak. Nah, kalau tidak sesuai dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang memang mayoritas Islam kita di Nusantara ini, maka kebenarannya perlu kita cek. Jangan-jangan itu hoax, kan gitu kan? Maka pesan datang dari siapapun boleh, tapi kita perlu cek kembali. Bagaimana kebenaran pesan itu? Harus disaring dulu Jangan-jangan sebelum itu- disaring gitu ya Bapak? Iya, kalau itu hoax, wah bermasalah. Lalu bagaimana cara membedakan antara dakwah yang berbau ujaran kebencian dengan yang berbau kritik? Ya, salah satu profesor di UIN Syarif Hidayatullah itu pernah menyampaikan ini. Semua informasi saat ini perlu kita islamisasi. Atau kita jadikan media itu islamisasi media. Artinya begini, kita isi konten-konten itu dengan doktrin-doktrin agama, doktrin agama Islam. Ketika ada istilah ujaran kebencian yang di sana tidak menunjukkan moderasi beragama atau tidak menunjukkan toleransi gitu, itu memecah belah persatuan. Siapapun
orangnya, berarti harus kita tindak lanjuti secara hukum. Jadi kita boleh menghakimi, kita boleh berkomentar, tapi komentar kalau tidak wasatiyah, kalau tidak moderasi, tidak toleransi, tidak mendukung kerukunan dan persatuan kesatuan, maka apa makna dari NKRI harga mati itu? Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi ukuran. Ketika ujaran kebencian mendukung proses persatuan dan kesatuan, berarti itu harus kita tindak secara hukum. Nah, kalau ujaran kebencian itu ditindaklanjuti secara dinamis, itu hikmahnya banyak. Artinya itu tidak bisa kita hindari karena siapapun bebas menyampaikan pendapat. Tidak masalah, tapi harus kita sadarkan. Orangnya kita sadarkan. Nah, menurut Pak Dr. Farhan, sisi positifnya itu sendiri dari dakwah di era digitalisasi itu gimana? Ya, jadi selain dampak positif, memang di sana ada dampak negatif. Kita tahu setiap orang bebas menyampaikan informasi. Betul. Kapanpun dan dimanapun. Jadi akses informasi juga mudah. Di sana transparansi semakin teruji. Artinya, setiap orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi informasi karena setiap orang butuh informasi. Artinya tidak terkendala apapun. Nah, sisi negatifnya kita itu cenderung suudzon memang. Kenapa? Karena secara manusiawi kita setiap orang memiliki pikiran negatif dan positif. Tapi kalau selalu suudzon, contoh pemerintah kita anggap belum memberikan informasi yang transparan. Artinya kita sudah tapi boleh disampaikan karena ini demokrasi. Jadi sisi baiknya kita bisa menyampaikan kritik, saran, konstruktif, masukan-masukan tanpa seperti zaman dulu belum adanya medsos. Kita datang ke lokasi memasukkan surat ke kotak suara. Enggak. Tapi kita cukup menghubungkan dengan jejaring internet, kemudian kita menyampaikan aspirasi kita. Yang penting itu sehat. Jadi kotak saran sekarang itu udah mulai itu, Pak ya? Iya, kan kita lihat di YouTube, kadang komentar-komentar boleh positif, negatif. Itu mengaktifkan peran serta masyarakat. Kalau dari sisi negatifnya itu gimana, Bapak? Sisi negatifnya, poin-poinnya banyak ya. Pertama, dalam teori cyber media, di bukunya Ruli Nasrullah itu kita akan mendapatkan pelajaran bahwa setiap orang boleh memiliki media sosial sebanyak-banyaknya. Tapi tidak semua media itu dipakai untuk digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, 24 jamnya dia punya 5 medsos. Maka tergantung individunya, apakah dia mau ngambil posisi positifnya atau negatifnya. Kalau dia mengambil sisi negatifnya, dia akan mendapatkan informasi yang dilarang agama. Atau sebaliknya, yang provokatif terus yang dia pakai. Jadi 24 jamnya harus dia atur sendiri. Pengaruh dakwah digitalisasi terhadap di masa sekarang itu bagaimana? Ya, sebenarnya sangat signifikan ya, karena ini media itu kan persuasi. Bisa dijadikan alat untuk memengaruhi komunitasnya sendiri atau memengaruhi orang-orang di luar komunitasnya. Karena itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dulu aja ketika media cetak muncul, ditambah media audio, radio, ditambah televisi, kemudian menjadi era seperti saat ini, era milenial dengan alat komunikasi yang semakin canggih, memang tidak memungkinkan ada namanya manusia robotik. Artinya begini, manusia tetaplah manusia dengan hati nuraninya. Maka jangan sampai teknologi memengaruhi sifat dasar manusia. Perkembangan teknologi kita pelajari, kita ambil yang baik. Tapi yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia, maka termasuk dalam hal apapun. Makanya kalau pesan Gus Dur mau kita ingat, guru bangsa dalam aspek politik contohnya. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Sama dengan kita bilang, apapun perkembangan teknologinya, maka aspek kemanusiaan harus kita prioritaskan. Gitu. Itu. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih Bapak, dakwah seperti apa yang bisa diterima di kalangan milenial seperti saat ini? Ini bagus nih, pertanyaan bagus. Karena era zaman now, bahasanya sangat berbeda dengan era zaman old. Kita punya kesempatan yang sama bahwa bahasa-bahasa anak remaja harus dipelajari oleh para pendakwah-pendakwah era kekinian. Kalau dia nggak mau mengikuti bahasa tren ala zaman now,
Maka pesan-pesan dakwah ini nggak mungkin dibaca atau nggak didengar. Maka kita pelajari bahasa-bahasa remaja sekarang itu. Karena kalau saya sendiri nih Pak ya, kan bisa dikatakan anak milenial lah sih. Iya. Kalau mau mendengarkan dakwah yang durasinya 10 menit, 15 menit seperti kita mendengarkan pengajian dari kaset-kaset, itu bosan banget gitu. Oh. Tapi kalau mendengarkan dakwah-dakwah yang misalnya hanya 2 menit ataupun 1 menit dari TikTok, dari rilis Instagram, itu sangat mudah dipahami. Ya, makanya itu tadi peran pendakwah harus memahami bahasa milenial, termasuk membuat konten-konten yang sifatnya visual ya. Contoh, dia buat kata-kata melalui meme ya. Meme. Kemudian desain-desainnya itu menarik hati remaja, pesan dakwahnya atau hadis, buat konten video dengan durasi 2 menit atau 1,5 model iklan itulah. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh pendakwah-pendakwah era kekinian. Saya pikir pendakwah kita di Probolinggo ini ya, dengan lembaga pendidikan pesantren yang kurang lebih hampir 300, saya yakin santri-santri milenial saat ini punya peluang besar. Mereka bisa kita harapkan 10-20 tahun lagi bahasa-bahasa dakwahnya itu tetap bisa diterima di kalangan remaja saat ini. Maka butuh lah mungkin pelatihan yang didukung oleh kehadiran dai-dai senior, dai-dai milenial perlu dikolaborasikan. Saya pikir itu. Tips untuk menanggulangi ataupun mencegah dakwah-dakwah yang hoax itu gimana? Tips dari Pak Farhan sendiri. Iya, kita mulai dari doktrin ya, bahwa seorang pendakwah yang baik, seorang pendakwah yang masih berada di dalam jalur ideologi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai mayoritas, tidak akan menyampaikan pesan-pesannya secara garis kiri atau garis kanan. Dia tidak akan radikal, dia tidak akan liberal. Justru tadi yang saya sampaikan, itu pesan dakwah selalu mengandung moderasi, mengandung tasamu, tawazun, tawasul. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu tipnya. Jadi bisa muncul dari kader pendakwah dari golongan santri sendiri, dari salah memahami mungkin. Kadang sekarang demi konten. Kalau demi konten mendapatkan subscriber banyak, beda lagi. Demi konten itu sampai buat konten-konten yang kadang belok. Betul. Makanya itu pilihannya. Apakah dia hanya sebatas tren sebagai YouTubers atau dia berkedok dalam konteks komodifikasi agama, maka kita pakai jalan-jalan yang tidak terlalu, tidak berlebihan. Itu yang harus dilakukan. Kalau berlebihan, ingin viral tapi caranya tidak agamis, nah juga perlu dipikirkan. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Seveners ataupun netizen ataupun masyarakat di luar sana, monggo. Iya. Oke, bagi kita umat Islam, kita perlu menjaga agama ini dari pemahaman yang moderasi. Jadi biar menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita yang non-Islam, kita melakukan kajian-kajian yang bisa merukunkan, yang bisa menguatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Bagi para penikmat media sosial, dimanapun Anda berada, termasuk Seveners, ini kita harus bisa saling berbagi informasi yang sehat, yang baik. Kalaupun ada satu pesan yang terindikasi ketidakbenarannya, ini perlu kita kaji terlebih dahulu untuk kemudian kita sampaikan kepada yang lain. Bagaimanapun teknologi ini tidak bisa kita tinggalkan, kita pelajari, sisi positifnya harus kita kaji, sisi negatifnya harus kita hindari, agar kita bisa mencapai kebahagiaan bersama sebagai manusia yang memanusiakan manusia dalam semua aspeknya. Seveners, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Farhan selaku dosen Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentu menjadi pembelajaran bagi teman-teman Seveners yang ada di rumah. Dan untuk teman-teman Seveners, jangan lupa tonton terus channel kami di Pantura TV, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.